Begini, eh, pertama Bank Dunia, World Bank di 2015 pernah bikin studi untuk memenuhi kebutuhan dasar di 14 kota besar Indonesia itu butuh anggaran kira-kira 170 triliun. Ya. Itu angka 2015. So, ini sih studinya keluar 2015, angkanya 2014. Ya. Perkiraan saya kalau ditarik ke 2023, mungkin angkanya udah menjadi kira-kira 270 triliun. Ya. Itu bisa didanai sebagian oleh swasta, seperti Pak Haryadi bilang tadi, sebagian melalui perbankan misalnya, ya, tapi mungkin sebagian besar tetap APBN dan APBD. Ya. Tapi sekali lagi, bandingkan angka 270 triliun untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar di 14 kota, dibandingkan 460 triliun untuk hanya satu titik, satu kota di Kalimantan Timur saja. Ya, bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak akan dapat apa-apa, karena hanya Kalimantan Timur saja gitu ya. Itu satu. Nah, kedua, kalau kita perluas lagi kepada kota-kota sekunder, ya, jadi yang disampaikan Pak Mohaimin kemarin 40 kota, ya, itu di dalamnya sudah termasuk 14 kota besar, ya, dan sisanya 26 kota adalah kota-kota sekunder, dan mulai ada sedikit kota tersier. Ya. Sejauh ini pemerintah itu tidak punya fokus kepada perkotaan. Ya, ada yang namanya Kementerian Desa, tapi kan udah jelas nggak ada yang namanya Kementerian Kota. Ya kan? Perumahan terutama kurang jalan. Ya, sejak Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi PUPR, itu perumahan dianaktirikan. Ya kan, yang menjadi fokus utama adalah infrastruktur, terutama yang mercusuar, jalan tol, ya kan, bandara, gampang digunting pita gitu ya. Sementara yang disampaikan Pak Mohaimin kemarin, ya, itu misalnya kita menganggap gedung sekolah itu juga infrastruktur, ya kan, gedung puskesmas itu juga infrastruktur. Gudang petani, gudang nelayan itu juga infrastruktur. Yang selama ini tidak dilihat. Persis, karena memang orang harus milih, ya, nggak bisa semuanya dibeli. Jadi kota-kota kecil nanti levelnya akan jadi menengah begitu dan akan kota besar gitu. Nah, dengan fokus yang digeser ke perkotaan, ya, kita bisa nomor satu memfotokopi atau mungkin zaman sekarang copy paste, pelajaran-pelajaran Pak Anies di Jakarta. Ya, tapi sudah pasti tidak semua kota punya kondisi yang sama, ya, harus disesuaikan, ya kan. Tapi tetap aja di hampir semua kota di seluruh dunia, transportasi umum yang paling efektif itu bis, rute bis, ya kan, seperti busway, ya, di Jakarta, Transjakarta. Nah, kedua, Pak Anies itu sering mengeluhkan selama 5 tahun beliau menjabat di DKI, itu nggak pernah ada arahan dari pemerintah pusat. Yang namanya kota harus ada ini. Jadi masing-masing daerah ya Pak? Sendiri-sendiri, dan nggak ada, tidak diberikan target, tidak diberikan arahan yang mengenai tata kota yang benar. Makanya kita keluarin program seperti misalnya stadion untuk semua. Ya, jadi semua kota besar harus punya stadion taraf FIFA. Ya, kota sekunder, tersier harus punya gelanggang olahraga, ya. Yang istilah saya itu setiap kota harus punya GBK kecil, ya, harus punya JIS kecil. Ya, ini juga untuk kesehatan publik. Ya, demikian juga sarana-sarana lain. Jadi itu semuanya tidak terlalu ruwet sih, sebenarnya. Hanya perlu balik lagi diselepet, ya kan, ketidakperhatian kepada isu perkotaan. Pak Haryadi, silakan. Ya, kita bicaranya perkotaan ya. Perkotaan itu menurut saya tadi Mbak Putri udah bilang bahwa di rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang udah ada semuanya sih sebetulnya. Sekarang tinggal mengatur skala prioritasnya mau apa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tom itu memang masing-masing capres kan atau cawapresnya punya keunggulan atau andalan masing-masing. Nah, kalau di kami itu adalah sebetulnya perkotaan itu hanya salah satu upaya untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang bagi kita yang paling penting adalah meningkatkan nilai tambah dari seluruh sektor yang ada. Di sini yang perlu kita dorong itu adalah sebetulnya nilai tambah dari kalau di tempatnya Mbak Putri kan istilahnya hilirisasi ya. Kalau di kita mungkin lebih tepatnya adalah mendorong sektor-sektor di downstream ini di ujungnya, di hilirnya itu menjadi lebih maksimal. Kira-kira semuanya punya tujuan yang sama. Nah, dari semua itu yang paling penting adalah bagaimana bisa mewujudkan. Sekarang ini yang paling problem adalah kita tidak punya fokus untuk memberikan
perhatian kepada bagaimana yang namanya semua kebijakan itu bisa jalan. Jadi kalau kita lihat dari contohnya tax ratio ya, itu kan juga aneh. Tax ratio kita hanya 10,4%. GDP kita 20.000 triliun. Nah, ada yang aneh di sini, ada yang hilang di situ. Nah, kita akan fokus di memberes itu, pembenahan perbaikan itu. Sehingga secara umum, kalau itu kita bisa kita selesaikan, underground ekonomi contohnya. Lalu perluasan basis pajaknya tadi yang seperti sampaikan Mbak Putri itu juga bisa berjalan efektif. Dan yang paling penting, penegakan hukumnya itu bisa berjalan. Itu semua bisa tercapai, termasuk juga isu di perkotaan. Baik, Mbak Putri, singkat dari Anda Mbak Putri. Jadi kan kalau di sini kita lihat komitmennya sebenarnya sama ya. Kita ingin menyempurnakan apa yang narasi penyampaiannya yang berbeda. Dan yang namanya Bapak Presiden Jokowi kan memang sudah beliau memberikan fondasi yang sangat kuat buat kita. Apalagi kemarin kita baru selesai COVID, di mana semua negara juga kesulitan untuk bounce back dari segi ekonomi. Jadi ya tentu harapannya apapun agenda ekonomi masing-masing pasangan calon ini, kita bisa memaksimalkan apa yang telah dicapai Pak Jokowi. Sekarang kita pertumbuhan ekonomi kita selalu di level 5% gitu kan. Salah satu yang terbaik di ASEAN dan juga bahkan di skala dunia. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan Pak Jokowi. Dan apa landasan hukum yang sekarang kita sudah punya gitu, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang cipta kerja itu bisa terus disempurnakan supaya iklim investasi dan untuk pertumbuhan ekonomi ini bisa terus kita dorong.